Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah dari Pancasila yang bertemakan pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Pancasila tidak hadir begitu saja, melainkan melalui perjalanan sejarah yang panjang, sejak sidang BPUPK, Piagam Jakarta, hingga pengesahan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Para pendiri bangsa berjuang merumuskan dasar negara yang dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Perjalanan ini kemudian berlanjut dalam konteks sejarah bangsa dari masa ke masa, awal kemerdekaan, RIS, demokrasi terpimpin, Orde Baru, hingga reformasi. Sebagaimana kita ketahui, Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pandangan hidup bangsa Indonesia. Namun, dalam perjalanannya, penerapan nilai-nilai Pancasila mengalami dinamika dari perubahan sesuai dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi di setiap masa. Nah, mari kita lihat bersama bagaimana perkembangan Pancasila dari masa ke masa, serta nilai-nilai apa saja yang bisa kita ambil dan diterapkan sebagai generasi muda saat ini. Masa awal kemerdekaan 1945 sampai dengan 1949. Pada masa ini, Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari setelahnya, PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara. Namun, perjuangan bangsa tidak berhenti di situ, karena Indonesia masih harus menghadapi agresi militer Belanda dan upaya mempertahankan kedaulatan. Nilai Pancasila yang tercermin pada masa ini yaitu sila ketiga, yang terlihat dari semangat rakyat untuk bersatu mempertahankan kemerdekaan, dan sila kedua, yang tercermin dari perjuangan menolak penjajahan sebagai bentuk ketidakadilan terhadap manusia. Selanjutnya, masa Republik Indonesia Serikat 1949 sampai dengan 1950. Setelah konferensi meja bundar, Indonesia sempat berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Namun, sistem federal ini menimbulkan banyak konflik dan perpecahan. Akhirnya, pada 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi negara Republik Indonesia. Nilai Pancasila yang tercermin pada masa ini yaitu sila ketiga, yang tercermin dari tekad bangsa untuk kembali ke NKRI. Dan juga sila keempat, yang terlihat dari penyelesaian konflik politik melalui jalan musyawarah. Selanjutnya, masa demokrasi terpimpin 1959 sampai dengan 1965 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Presiden Soekarno memperlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan memperkenalkan konsep demokrasi terpimpin. Beliau berusaha menyatukan kekuatan politik melalui ideologi NASKOM, nasionalis, agama, dan komunis. Namun, masa ini juga diwarnai konflik politik dan ketegangan ideologis yang berpuncak pada peristiwa G30S PKI tahun 1965. Nilai Pancasila yang tercermin pada masa ini yaitu ada upaya menjaga persatuan dan musyawarah. Namun, penerapan nilai kemanusiaan dan keadilan mulai terabaikan karena dominasi kekuasaan. Selanjutnya, masa Orde Baru 1966 sampai dengan 1998. Setelah peristiwa G30 SPKI, kekuasaan berpindah ke tangan Presiden Soeharto. Masa ini dikenal dengan sebutan Orde Baru, yang menekankan pada stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi. Pemerintah menjalankan program P4, pedoman penghayatan dan pengamatan Pancasila, dan menetapkan Pancasila sebagai ideologi tunggal. Namun, di sisi lain, praktik pemerintah cenderung otoriter dan membatasi kebebasan rakyat. Nilai Pancasila yang tercermin pada masa ini yaitu sila kelima, yang tercermin dari fokus pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Namun, nilai demokrasi dan keadilan belum berjalan maksimal karena pembatasan kebebasan politik. Yang terakhir, masa reformasi 1998 sampai dengan sekarang. Krisis politik dan ekonomi pada tahun 1998 melahirkan gerakan reformasi yang menandai berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Era ini ditandai oleh demokratisasi, kebebasan berpendapat, dan penegakan HAM. Namun, muncul juga tantangan baru seperti korupsi, intoleransi, dan lemahnya moralitas publik. Nilai Pancasila yang tercermin pada masa ini yaitu sila kedua, yang tercermin tampak dalam upaya menegakkan demokrasi dan hak asasi manusia. Perjalanan panjang Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memberikan banyak pelajaran berharga bagi saya sebagai generasi muda. Dari masa awal kemerdekaan hingga era reformasi, Pancasila terbukti menjadi penuntun dan perekat bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan baik politik, sosial, maupun moral. Dari masa awal kemerdekaan, saya belajar tentang semangat, persatuan, dan nasionalisme yang kuat. Para pendiri bangsa berjuang dengan tulus demi kemerdekaan dan keadilan bagi seluruh rakyat. Nilai ini penting untuk diteladani oleh generasi muda saat ini yang hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus globalisasi yang bisa mengikis rasa cinta tanah air. Masa demokrasi terpimpin dan Orde Baru memberikan pelajaran bahwa ketika Pancasila digunakan secara sempit dan dijadikan alat kekuasaan, maka nilai-nilainya bisa kehilangan makna sejati.
Dari sini, saya belajar bahwa Pancasila harus dipahami secara kritis dan dijalankan dengan hati nurani, bukan hanya sebagai hafalan, tetapi sebagai pedoman moral dalam bersikap dan bertindak. Sementara itu, masa reformasi menunjukkan pentingnya nilai demokrasi, kebebasan berpendapat, dan keadilan sosial. Generasi muda sekarang harus memanfaatkan kebebasan itu untuk hal positif, seperti berpartisipasi aktif dalam membangun bangsa, melawan intoleransi, dan menjaga ketuhanan NKRI di tengah perbedaan suku, agama, maupun pandangan politik. Menurut saya, nilai-nilai Pancasila seperti toleransi sila ke-1 dan ke-2, persatuan sila ke-3, musyawarah sila ke-4, dan keadilan sosial sila ke-5 tetap sangat relevan bagi generasi muda. Di era digital saat ini, kita dihadapi pada tantangan baru seperti polarisasi media sosial, berita hoaks, dan menurunnya empati sosial. Dengan menghayati nilai-nilai Pancasila, generasi muda dapat menjadi pribadi yang kritis, beretika, serta mampu membangun harmoni di tengah keberagaman. Sekian presentasi mata kuliah Pancasila. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.